Stropping celana jin, kain celana jin. Coba nih, aduh, waduh angin, maknyus. Ini lagi, coba kita seleskan ke tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, maknyus. Coba di kertas. Wah, lancar. Alhamdulillah. Bisa Pak Ustadz. Tentara usia, ini kan usia. Kalau masuknya bareng nanti pensiunnya beda. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Siang hari ini kita di warung kebab napa nih? Bapak Iwan. Ke Bapak Iwan. Kak ngono jenenge kok. Doper kebab lah, doper. Doper penembak. Oh iya, penembak. Doper penembak. Nah ini kita dikawal 2 tentara ini, dan beliau juga ini jagal-jagal ini. Kita akan sedikit ngulik ilmu di sini. Tapi sebelumnya saya itu karena non sewu ya, saya itu awam dengan apa jenenge pangkat di kemiliteran Pak. Mohon diperkenalkan diri dan jabatannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para ulama, para guru, para ustadz. Nah, perkenalkan kami sahabat dari Bapak Ustadz Mukhtar yang pendiri GSN se-Indonesia lah. Mudah-mudahan nanti kita dapat barokahnya. Saya Pak Iwan Rubianto yang dinas di Pusdik Arahanut, Pusat Pendidikan Artileri Pertahanan Udara. Nah, pangkat saya sersan, yang satunya Pak Rejo. Niki. Pak Rejo, silakan Pak Rejo memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Mukhtar bersama tim GSN dan Zulekha Indonesia umumnya. Perkenalkan, nama saya Pak Rejo, kemudian tadi disebut pangkat saya Sersan Mayor. Hari ini saya sudah purnawirawan, kemudian saya diizinkan untuk bergabung di
GSN. Terima kasih, saya kepingin menimba ilmu sedikit saja kepada Suhu. Nih beliau ini kepada Suhu nih, sedikit saja Gus, nanti ilmunya sedikit saja, tapi untuk yang bermanfaat. Saya rasa itu saja, nanti perkenalan lebih lanjut sambil kita bersosialisasi atau bersilaturahmi, nanti bisa kemana-mana. Saya nunut di belakangnya sama Gus saja. Pokoknya saya nunut kintil. Bahasa Indonesianya saya mengintili Gus saja. Kemana Gus, nanti saya insya Allah ikut sama beliau. Kalau diajak, catatannya diajak. Terima kasih, Ustaz. Monggo. Alhamdulillah. Terus ini sudah memang wis gak sangar-sangar menaik. Masya Allah. Ini seru ini. Yang sebelum Idul Kurban, satu kompi Pak Iwan datang ke rumah. Pertamanya itu komandannya datang, beli yang premium, terus sedikit pengen belajar. Akhirnya saya coba ngonten dengan beliau dan ngobrol-ngobrol sampai sore. Terus beberapa hari, seminggu berikutnya telepon saya suruh datang ke asrama nopo niku nggih, jalan sampingnya nggih, samping daerah Rampam ke Kesatrian. Pinten? 512 sekarang kula. Nah, temeriku ada 3 orang. Terus jelang Idul Kurban, satu kompi datang ke gubuk GSN. Waduh. Awalnya saya disuruh sana, cuman saya sudah calling dengan istri, bakal ada tamu nanti jam sekian. Sudah disiapkan ubur rampenya, ya cemilan dan lain sebagainya, sehingga saya dan tolong datang ke gubuk GSN saja. Lupa kak, enggak, wis sudah disiapkan soalnya. Akhirnya datang ke gubuk GSN, belajar handling. Saya ngoceh dari mulai siang itu jam 2 sampai azan maghrib. Tapi memang semuanya masih dinas dan masih muda-muda. Terus saya juga ngerjain kopralnya, saya suruh jadikan, gak ada manekin sapi. Saya itu kan kecil, kalau untuk ikat kepala oke, masih bisa difahami, tapi untuk ikat kaki kan nggak bisa, terlalu pendek orang dipakai anak-anak mainan jungkat-jungkit. Nah akhirnya, ini yang saya tanya dulu pangkat-pangkatnya dulu. Bukan, yang paling rendah pangkatnya nih kopral nih gue paling rendah ya, dari prajurit Prada, Pratu, Praka, Kopda, Koptu, Kopa, baru Sersan. Itu udah anak-anak tadi. Nah ini gue sing kula maksud tadi, pengen tahu nama-namanya itu. Langsung saya lihat ini kok kayak kopral ini, sing liane kan sudah serma, sersan dan lain sebagainya. Akhirnya terus saya suruh, tolong dan ini saya praktekkan cara mengikat yang tadi malam seperti di RPH itu. Alhamdulillah memang beliau-beliaunya jiwa-jiwa prajurit ya, wis pokoknya manut ya sudah, dengarkan nggih dan alhamdulillah betul-betul keberhasilan yang dicapai. Tidak hanya bilahnya yang tajam yang dibeli Pak itu di grup, ada di grup sahabat GSN juga, tapi juga timnya yang sudah semakin solid. Nah, di situ yang perlu kita terus banyak belajar. Tidak ada kita itu sifat jumawa. Kalau satu sama lain punya ilmunya, kita saling sharing. Nah, gitu, berbagi, sharing, memberikan ruang waktu untuk saling berbicara gitu. Kalau misalkan kemarin Pak Rejo ini sudah datang ke gubuk GSN, padahal Pak dan Iwan yang memasukkan, yang memperkenalkan gitu. Dan mungkin karena fokusnya beliau sehingga saya bisa hadir ke sini. Nah, ini lucu juga ini Pak Iwan ini multi talenta, tapi kata Pak Rejo multi talenta. Ternyata memang benar, saya buktikan. Beliau belum ke sana, belum ke gubuk GSN. Ini jaraknya sekitar setengah jam kok pulau. Saya setengah jam tadi. 15 kilo malah. 15 kilo kan. 15 kiloan. Iya, lewat jalan belakang agak sempit. Nggih, lah itu malah beliau belum ke sana. Pak Rejo yang sudah. Nah, terus sharing-sharing. Tapi ternyata betul, nggak cuman prajurit, tentara beliau, tapi juga pintar masak. Jadi oke. Kok panjat gunung, pendakian, tapi di sini kok menu kebabnya komplit. saya tawari tadi Bu admin,
mau tahu campur nggak? Ya seneng mau. Ayo budal. Nah itu. Nah kemarin saya ini sempat sekilas melihat postingan Pak Iwan ini di grup sahabat GSN. Koleksi beliau itu lengkap peralatannya, pisau-pisau pabrikan. Terus ini kenapa nih? Ini Victorinox nih, model Bullnos sudah pakai Keydek dan Teclock Mikarta gitu. Terus ini Don Carlos sarung kulit. Terus dulu kenapa jenenge tas nih, tasnya tas perang sekarang dipakai peralatan sembelihan luar biasa ini. Luar biasa. Terus Bermanfaat. Oke. Coba ini yang baru beli ya, yang sudah jenengan asah. Punyanya Pak Ustadz Rejo. Oh punya jenengan. Lah kok enak jenengan. Jadi saya kira tadi punya jenengan, bukan ya, punya Pak Rejo minta diasahkan gitu. Belajar ngasah kemarin. Dari baru beli diasah beliau. Biasa. Beliaunya minta diajarkan. Saya ajarkan bagaimana materi sudut asanya, tekanan awal sampai bur keluar, habis itu menghilangkan burnya, sampai main batu yang halus, sampai mengasah sampai tingkat slice tisu. Nah ini Sampai maghrib itu gue tiap hari. bukan kemarin itu. Kemarin sampai maghrib. Pada asar sampai maghrib. Terus intensitas main kesininya Udah hampir tiap hari. Nah, oke. Saya kupas sedikit tentang ini, sudah mulai mengarah pembicaraannya tentang asah mengasah ini. Mengasah. Dan kemarin dipraktekkan itu tidak seperti saya, kalau saya slice tisu masih ada setnya, set lep gitu. Nah Pak Iwan langsung lep ya, lep gitu. Makanya Kalau tentara kan kayaknya sangar ya. Main tembak aja. Set. gak ada set langsung lep gitu. Dan beberapa kali diteskan di tisu, yang sore waktu di asahan beliau di belakang itu saya mau komentar tapi masih tahan diri saya. Koyok iya koyok enggak gitu. Perasaan yang saya lihat di video sekilas itu sepertinya itu sobek deh kayaknya. Soalnya terlalu cepat. Pasti sobek itu, bukan terselis, bukan tergunting, tapi sobek gitu kan. Tapi saya diem. Nah, kemarin ya? Tadi malam ya. Tadi malam yang ini. Begitu di sini diteskan dan tanpa set tadi itu langsung lep. Beberapa kali lembar tisu ini yang dipakai ya. Tisu nah, ini tisu mereknya ini tidak biasa untuk ini untuk nah, bersihin di kebab. Ternyata betul. Tadi sekilas saya coba betul-betul ngeri banget. Coba jenengan praktekan. Jenengan kita buktikan. Ada 2 tisu. Ini tisunya, tisu Jolly dan tisu Nice. Yang disaksikan rekan-rekan di ini Tramontina Pasador 31. Mungkin Pak Ustadz Rejo untuk tingkat belajar saya sarankan pakai ini dulu. Saya sih kepingin mau beli yang punyanya Ustadz nih buat koleksi saya. Harus punya saya nanti itu. Saya nggak ngeracunin loh. Oh udah tahu udah. Saya udah ini. Ada beberapa koleksi model Bullnos, model Don Carlos, ada strike juga. Ini tadi belum di stroping. Bismillahirrahmanirrahim. Dah stop. Allah. Subhanallah. Biar gak natap, biar kelihatan di kamera. Kita saksikan apa adanya kemarin itu kayak opo gitu loh. Bismillah. Wah, coba di stopping dulu Pak. Stopping dulu. Grogi, mungkin grogi. Grogi ya. Di kamera grogi. Itu 31 tapi memang kalau pabrikan dia kelihatan besar Pak. Nggak kelihatan sini Mas. Jadi memang stropingnya dilihatkan, stropingnya. Oh, stroping. Oke, coba. Stropingnya pakai celana jeans di sini. Oh ya. Jadi finishingnya pakai celana jeans. Iya, celana jeans. Bismillah. Nah, seperti itu. Lagi. Ya begini. Lagi tak? Sebisa lagi. Penasaran. Percaya. Masya Allah.
Nanti habis ini saya jadi ndredeg saya lihat. Grogi di hadapan kamera, Man. Bismillah. Aduh. ya Ndredeg ya. Kalau yang kemarin itu kapan kita ngadain giveaway itu ya? 17-an ya? Itu saya mau ikutan. Oke. Tapi saya pas saya jadi pemeriksa aja. Oh, masih menyaksikan. Iya, saya jadi masih pemeriksa nyimak. aja, iya. Nah, itu kan sebenarnya bukan kita niat untuk pamer-pameran Bukan. asah-asahan, Saya setuju. bukan ketajamannya, tapi lebih memberikan para edukasi para yang pecinta bila itu lebih sregep atau lebih sering untuk mensetroping itu, lebih semangat seperti itu. Karena Sehingga intinya, ilmu mengasah itu sangat penting untuk memastikan ujung bila itu memang tajam yang kita inginkan untuk menyembelih hewan. Kan tujuannya kita mau menyembelih. Jadi pastikan bukan tajamnya orang tapi tajamnya menurut kita kan. Jadi ilmu itu harus kita asah bagaimana sih ngasah yang tajam yang bagus itu. Nah, makanya kita harus belajar kok yang lebih bisa. Ini coba saya teskan ya, nanti dikiranya Saya ambil troping saya. G, betul. Nah, ini ada koleksinya beliau, ada 3 ini. Bullnose Victo, terus Don Carlos, yang ini apa ini, strike 21 Hulusi, iya. Hulusi. Dan ini senjatanya beliau. Yang ini kulit sapi, yang ini kulit sapi, yang ini jin ya. Jin. Nah, ini sudah. Celana jinnya ibunya ini tak potong. Nah, celana jinnya ibunya dipotong, dijadikan stroping lah ini, memporak-porandakan jualan GSN ini. Bahaya. GSN ada produk stroping premium, beliau buat sendiri, saking kaiso turune wong. Kaiso tuku stroping ya. Saking isengnya itu luar biasa. Ini yang tadi sempat sekilas saya gini kan tadi. Memang tengah ada ya, tengah agak kurang. Tadi kena. Memang benar-benar halus. Ada tengah. Nah, kalau misalkan jenengan, ini saya kasih saran ya, misalkan jenengan mau melanjutkan memberikan edukasi mengasah ke Pak Rejo, ditumpulin dulu. Iya, saya tumpulin Biar beliau seharian di sini. Saya tumpulin nanti. Biar seharian di sini ditumpulin. Makanya bilang selesai sholat di sini daripada di rumah. Zuhur itu. Iya. Oh, mulai zuhur sampai maghrib. Sampai maghrib baru pulang gitu. Ini yang gacuan beliau. Sudah sering turun. Sudah sering turun. Tiap Idul Kurban ini turun. Ini juga mantep banget. Terus gitu, begitu nyentuh di tisu itu langsung belahnya halus banget. Ya, nggak ada bercak-bercaknya sama sekali. Asal watu gitu. Watu. Ada berapa piece batunya yang tahap-tahapannya ini yang jenengan? Batunya sih banyak, cuman yang makainya cuman 1.000, 4.000 udah. Sama yang hitam itu nggak tahu grade-nya berapa. Ini hulusi sama kayak yang di gubuk GSN, ada Iya, ya, hulusi ada. Saya pernah lihat. Biru, kuning. Saya pernah lihat itu mau tak jawab itu. Iya. Ada yang di handmade. Iya, di ininya Iya. ganti. Tapi masih belum kita sarungin. Iya. Ini benar-benar tajamnya itu kering. Greges dia. Nggih. Greges. Gurih kering. Kering. Iya. Sensasinya itu loh. Enggak basah gitu. Iya. Kalau Ustaz Pak Jari tadi yang imam itu, Nggih. kalau bawa Seneng yang ini. seneng kali dia. Oh, sembelihan kambing apa sapi? Kambing. Oh, kambing lah. Kalau kambing cocok ukuran ini. Pinten nih? 20 25. Oh, 25. Iya. Berarti mana meteran? Lupa. Jarang. Iya. Ini main di 1.000 aja cukup. Iya. Iya, betul. Ada yang sudah di handmade di GSN, cuman tinggal Yang lain ini tadinya mau saya robak pakai kayu. Oh, lah nggih, bisa. Tapi jenengan paling yang gratil bikin dewe, Pak. Pasti itu. Ini dia bilang nanti kalau BG saya datang ke sini loh. Si Ustaz Rejo. Oh, oke. Kopinya ini kok enak, campurannya apa nih? Itu
Kopi kopi Arabica tapi yang ditanam di Gunung Raung. kopi Arabica ditanam di Gunung Raung. Pakai gulanya madu kelanceng. Tanpa gula, langsung madu Madu kelanceng. kelanceng. Yang mau nyoba, Mantep banget, yang mau ajib nyoba, banget. Ini dijual online apa mboten nih? Buatan. Waduh Tapi ini. kalau yang mau nyoba sahabat GSN silakan Ya, Bu. datang ke Bapak Iwang. Monggo nih. Nih di kota Ibu. wisata Batu. apa namanya drivernya Grab kalau datang ke sini lagi ngambil pesanan pasti saya kasih kopi. Nah, pasti Biasanya yang sering biasanya ke kafe-kafe lupa ini kopi mahal. Enggak, ini untuk sampean ini. Kembali ke bilah lagi ini jenengan sudah berapa tahun ini menyembelih? Udah cukup lama ya. Setiap tahun Tiap tahun sapi, kambing, tapi kami sendiri. Tapi dipanggil-panggil sama teman diajak. plus ngerobohin no, mboten? Ini perlu Pertama ngerobohin enggak sih ini? Pertama diajak sebagai tukang robo. Oh, joki dulu. Karena tahu tentang materi climber, pionir, cara mengikat bagaimana buat simpul ini. Akhirnya lama-kelamaan diajak terus sama teman. Akhirnya jadi driver Driver kan. sekarang. Nah ini kalau kemarin Pak Rejo pengakuannya di Kubu GSN kan belum pernah menyembelih sama sekali nih. Leres jenengan nggih belum pernah menyembelih. Masih belum ya ini. Tapi nanti ada keberanian ketika Insya Allah siap. acara SGGC ya. Insya Allah siap. Nanti kan tanggal 8 9 kita adakan acara sahabat GSN Gathering Camp yang akan dihadiri oleh banyak sekali seluruh sahabat GSN mulai Jakarta sampai Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, itu nanti kalau sapi yang disembelih tidak memungkinkan, berarti kita ngalahin dulu. Iya. Jenengan bisa setiap saat datang, setiap malam Iya. pun bisa. Biar Nanti biar saya Teman-teman yang dari jauh-jauh. Nggih, leres maksud saya seperti itu. Nggih, jadi yang dari Jawa, Jakarta sekitarnya, Bogor, Depok itu nanti biarkan dulu. Iya. Jawa Tengah juga demikian. Nah, itu nanti kita yang di Jawa Timuran di gelombang berikutnya atau mungkin malam minggu jenengan berdua datang ke Kubu GSN, saya antar malah lebih enak. Atau malam-malam yang lain saya lost, saya itu lost sebenarnya. Cuman SK-nya nggak diturunkan tadi pagi saya sudah konfirmasi sama Bu Admin. Ini sekarang ini karena siklus kehidupan sudah normal, sekolahan, pekerjaan sudah normal, sehingga ini yang anak-anak Julia mulai jarang, ya mulai jarang datang ke RPH. Ya karena kan paginya kerja Pak, jadi nggak bisa setiap malam, paling Sabtu Minggu yang rame mereka. Nah itu saya coba lobby istri saya coba seperti dulu lagi gitu, keberatan. Jadi ya sudahlah, ya saya mungkin pokoknya seminggu sekali atau kalau ada tamu itu kalau ada tamu saya antar. Tapi tetap semuanya saya screening dulu, saya tes seperti ini tadi, minimal kita tanya-tanya, kita sharing, terus kita tes sendiri bilahnya. Jadi nanti pada waktu pelatihan, meskipun non sewu yang sudah tisu konon katanya atau kita melihat videonya, tetap saya pegang, saya coba dulu, saya lihat dulu gitu. Karena Mbak Mudin sendiri sudah mempercayakan kepada saya tentang sahabat GSN ini gitu. Isu apa saya ngaturnya yang gitu, dari ketajaman gitu saya. Ya seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat ini buat sahabat-sahabat yang lain. Insya Allah tunggu kunjungan saya di kediaman panjenengan masing-masing. Amin Allahumma amin. Akhiran waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam GSN. Mantap.